Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih mengenai keselamatan kita di dalam Kristus, dan ini adalah bagian yang terakhir dari seri renungan kita. Saya akan mengemukakan aspek rekonsiliasi yang kelima, yaitu justifikasi dan imputasi. Pembenaran atau justifikasi dan imputasi adalah aspek-aspek rekonsiliasi yang berhubungan dengan penghalang ketidakbenaran manusia. Justifikasi atau pembenaran adalah konsep yudisial, dan karena itu terkait dengan Allah sebagai hakim yang adil di seluruh bumi. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 tentang Allah sebagai hakim. Demikian, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kebenaran dari Allah sejak kedatangan Kristus telah dinyatakan dengan jelas sebagai kegenapan waktu ketika Tuhan membawa juru selamat yang menderita ke dalam dunia yang penuh dosa untuk menyelesaikan dosa manusia. Kebenaran datang melalui iman dalam pribadi dan karya Kristus. Kebenaran Allah berarti kebenaran yang berasal dari Allah, bersumber dari Allah, atau bergantung pada Allah. Sementara pembenaran adalah gratis bagi orang percaya, tanpa biaya, tetapi itu tidak berarti tanpa biaya. Harga yang harus dibayar untuk menebus kita dari dosa tidak lain adalah kematian Kristus yang dapat memuaskan atau mendamaikan karakter kudus Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 bagian A, Paulus menuliskan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dituliskan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita bersyukur, sebab di dalam Yesus kita telah dibenarkan. Yang selanjutnya, imputasi itu adalah perhitungan. Maksudnya adalah bahwa karena pribadi dan karya Kristus, Allah memperhitungkan dosa kita kepada pribadi Yesus Kristus dan memperhitungkan kebenarannya melalui iman di dalam Dia. Kata kunci yang digunakan untuk imputasi adalah kata kerja logisomai yang berarti menghitung, memperhitungkan, mengkredit, membebankan ke orang lain. Dalam Roma pasal 4 ayat 3-8, Rasul Paulus menuliskan, sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Inilah pengertian dari imputasi. Kita bersyukur, dan mari kita bersyukur. Sebab di dalam Kristus, oleh iman kepadanya, dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, sehingga kita dapat diselamatkan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.